Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang rahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Di hari ke-7 di Ramadan, kita sudah melalui Ramadan selama 7 hari dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk menuntaskan Ramadan hingga akhir, dan tentu ampunan Allah menjadi harapan utama yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah di Yaumul Jum'ah di Sayyidul Haram, yang itu kita sudah tahu betapa banyak keutamaan hari Jumat, apalagi di Ramadan. Tentu jangan sampai kita sia-siakan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di Ramadan, di Yaumul Jum'ah, apalagi menjadi satu hari yang istimewa bagi kita, yang sesungguhnya ketika kita manfaatkan untuk beramal soleh, maka Allah akan diperkenakan pahalanya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan banyak sekali ibadah-ibadah. Tentu kalau kaum laki-laki ada ibadah sholat Jumat ya. Tapi sebenarnya ada waktu terbaik di uh, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat ini, yang disebutkan oleh sabda Nabi yang mulia di penghujung hari, di sore hari, ada waktu mustajabah untuk kita berdoa. Bagaimana yang menjadi tema di pagi ini? Insya Allah kita melanjutkan tentang tema syirik dalam ibadah, ini juga bagian dari upaya kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita teringat dengan satu ayat yang uh, seringkali uh, kita dengar barangkali dalam kajian-kajian para ustadz ya, tentang kewajiban puasa, yang kemudian diakhirnya dengan satu ayat dari ayat 186 ya, yang menjelaskan tentang ketika Allah, ketika idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika bertanya tentang ma'rifatullah, tentang Allah, maka katakanlah fa inni qarib, maksudnya aku dekat. Dan inilah yang insya Allah akan dibahas di pagi ini bersama guru kita Tuan Guru Suparman, tentang betapa Allah maha dekat terhadap kita semua hamba-hambanya. Dan ketika kita memohon kepadanya, tentu bagi kita masih selalu orang beriman, kita punya keyakinan betapa Allah maha mendengar semua doa-doa kita. Maka Allah menyatakan dalam firman itu bahwa aku dekat, dan di ayat lain bahkan lebih dekat dari urat leher ya, aqrabu min hablil warid. Insyaallah inilah sebuah tema yang penting kita pahami, karena keterkaitan kita juga di Ramadan. Kita di Ramadan berbanyak doa, menjadi doa yang kita harapkan Allah kabulkan semua hajat kita di Ramadan ini. Tentu yang paling utama adalah kita berharap Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, sebagaimana dijanjikan dalam sabda Nabi yang mulia, kita berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Begitu juga ketika kita melakukan qiyam dengan iman dan ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, Allah juga akan ampuni semua dosa-dosa yang lalu. Dan inilah kenapa kita harus memahami sebuah fondasi akidah penting tentang Allah maha dekat dengan kita, dan Allah mendengarkan semua doa-doa kita. Dan alhamdulillah inilah sebuah tema yang insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Tuan Guru Separun Fajar. Bagaimana saat kabarnya?
Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah, Ustaz Masya Khalid. Allah. Barakallah. Gak Bagaimana terasa ya, sudah 7 hari lagi saja kita menjalani Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di akhir, termasuk orang yang najih ya, orang yang beruntung karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tema pagi ini tentang tadi di ayat 186 itu saja yang menjadi bagian juga yang disebutkan dalam kitab Ibnu Qayyim Ad-Dawa tentang doa itu ya. Doa kepada Allah itu memang harus punya pondasi tentang keyakinan bahwa Allah itu maha dengar, maha mendengar, dan Allah begitu dekat dengan kita sehingga akan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Baik, Ustaz, tafadhal masykur, Ustaz. Syukran, Ustaz Khalid. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرع لنا أفضل الشرائع وأرسل إلينا أكرم الرسل وأنزل إلينا أحسن الكتب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على رسولنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد. قال الله تعالى واصيا بالتقوى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu, setiap keadaan, dalam momentum apapun. Tentu kita selalu menghadirkan rasa syukur yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna alhamdulillah, bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, baik dan buruk dalam pandangan kita sebagai makhluk, tetaplah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna dalam af'alnya, dalam takdirnya, dalam kehendak dan perbuatannya. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita memperbanyak mengirim doa penghormatan, pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita semua telah mendapatkan syafaat terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai di kalangan kita, ghairi hisabin wala adab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan ini yang perlu kita upayakan, ikhtiar kita sebagai manusia, kemudian juga kita lantunkan dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang Allah muliakan ini, bulan Ramadan.
di antara bentuk kemuliaan bulan Ramadan, di mana doa-doa seorang hamba di setiap waktu di bulan Ramadan ini diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa doa-doa orang yang berpuasa tidak ditolak, ya, tidak ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk dimuliakannya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan bentuk Allah memuliakan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian Allah muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khalis. Jadi ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan itu menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga puasa ini Allah syariat terhadap umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tentu kita ketahui bersama ayat itu menyinggung tentang wajibnya ibadah puasa. Satu ayat penuh berbicara tentang hukum puasa atas umat Nabi Muhammad SAW. Puasa menjadi suatu kewajiban. Itu termaktub di dalam ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. InsyaAllah udah hafal semua, insyaAllah. Kemudian di ayat berikutnya 184 masih juga menyinggung tentang puasa, ya. Berikutnya 185 bicara tentang puasa, masih kaitannya dengan puasa yang Allah singgung Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan, bulan puasa, gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut kitab Al-Quranul Karim, kalamullah yang mulia, Allah turunkan di bulan yang mulia, ya. Karena kemuliaan Al-Quran, dimuliakanlah bulan tersebut, ya. Dua kemuliaan, kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan bulan Ramadan, ya. Kemudian pada ayat berikutnya, ya, 186, ya. 3 pada penima 86, 186. Allah Subhanahu wa taala setelah menyinggung tentang wajibnya puasa, kemudian ada kaitan kitab suci Al-Qur'anul Karim yang sangat erat hubungannya dengan ibadah puasa. Pada ayat yang berikutnya 186, Allah menyinggung tentang doa, ya. Berarti doa yang Allah sebut di dalam ayat ini bukan sembarang orang yang berdoa, ya. Jadi bukan sembarang orang yang berdoa dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, karena ada kaitannya dengan ibadah puasa. Nah, dari sinilah kemudian para ulama menyebutkan sangat erat hubungan doa dengan orang yang berpuasa. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Wahai Muhammad, apabila hambaku, Masya Allah, Allah menyebut mereka-mereka yang berpuasa ini
dan selalu menjaga waktu-waktu di bulan Ramadan saat dia berpuasa untuk memperbanyak ibadah, dan di antara ibadah yang dia lakukan adalah senantiasa berdoa di setiap waktu yang Allah berikan. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu, ya. Jadi makna khususnya di sini tentu adalah mereka yang berpuasa karena ada kaitannya dengan puasa. Kemudian umumnya adalah siapa saja, ya, baik yang sedang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Ya. Adapun di bulan Ramadan ya tentu mereka-mereka yang berpuasa. Di luar Ramadan baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa. Ya. Apabila mereka, yaitu hamba-hambaku, bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini sangat dekat dengan mereka. Ya. Fa inni qarib. Aku dekat dengan mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa mereka yang memanjatkan doanya. Ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan ayat-ayat berikutnya. Jadi jemaah yang Allah muliakan, berarti di sini ada sebuah khabar, ya, ada informasi lah dari ayat Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang berpuasa mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan setiap doa yang mereka sampaikan, yang mereka lantunkan, insya Allah falyastajibu li, ya, ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa-doa mereka. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, ayat ini jangan hanya sampai pada tataran informasi saja buat kita, gitu ya. Tapi jadikan dia sebuah maklumat, pengetahuan, ya, informasi yang sampai ke kita, kemudian kita upayakan perintah Allah dalam ayat ini untuk kita jaga, terutama di bulan Ramadan, ya, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, salasatun la turaddu da'watuhum, ya. Ada 3 kelompok manusia, la turaddu da'watuhum, doa-doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wassaimu hatta yuftiru, orang yang sedang berpuasa. Nah, disebutkan orang yang sedang berpuasa, as-saim hatta yuftir, sehingga dia berbuka, ya. Jadi semenjak tulu'il fajri, terbitnya fajar, ya, waktu subuh, maka disitulah batas, ya, batas awal kita mulai berpuasa, hatta ghurub asy-syams, sampai terbenamnya matahari. Berarti ini memang tentang waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tentu nanti kita temukan pada hadis-hadis yang lain ada waktu-waktu yang mustajab seperti di waktu sahur dan sebagainya. Ya, tapi secara khusus Nabi menyebutkan mereka yang berpuasa. Ya. Nah, disinilah jamaah, ya, jangan dilewatkan waktu-waktu yang Allah berikan kesempatan ini di bulan Ramadan, di bulan yang Allah muliakan, di saat kita sedang menahan diri dari makan dan minum,
mengekang hawa nafsu, mengendalikan syahwat, bahkan kita berupaya untuk mengontrol diri kita dari perkara-perkara yang mubah, yang boleh pada dasarnya untuk kita lakukan, diperbolehkan oleh syariat, ya, diberikan kelonggaran oleh agama, tapi karena kita melihat sesuatu itu tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, ya, baik untuk dunia dan akhirat, sifatnya adalah hal-hal yang mubah, yang itu. Maka kemudian kita berupaya untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Sehingga kita memiliki banyak waktu, banyak kesempatan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis tadi, ya, Nabi menyebutkan as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa, as-shaim itu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, kata sampai dia berbuka ini juga kemudian dijelaskan bahwa ada waktu yang sejatinya kita jaga untuk kita berdoa. Kapan itu? Ketika kita akan berbuka. Hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Jadi detik-detik terakhir, ya, kita akan berbuka puasa, maka di situ adalah momentum yang disebutkan oleh para ulama, waktu yang sangat mustajab, ya, untuk kita berdoa. Kapan itu? Ketika kita akan berbuka. Dan subhanallah, ya, biasanya waktu-waktu ini kan memang kita sudah meninggalkan banyak hal-hal yang kiranya ya tidak bermanfaat. Kita sudah fokus mau berbuka, gitu ya. Baik berbuka dalam keadaan faridan sendiri ataupun bersama keluarga, ya, di tempat kita berbuka itu sudah riuh, sudah ngumpul, ya, sudah duduk bersama, sebentar lagi akan berbuka. Nah, momentum-momentum itu sejatinya memang Allah sudah mengkondisikan, ya, membentuk waktu-waktu itu untuk kita memperbanyak doa, gitu ya. Nah, saya mengingatkan kita semua ini, jadi kalau ngumpul mau berbuka itu dimanfaatkan untuk berdoa, baik secara fardian sendiri-sendiri ataupun mungkin secara bersama, gitu ya, dipimpin oleh ayah kita atau suami kita atau siapapun. Di menjelang berbuka itu hendaknya kita berikan ruang dan kesempatan untuk diri kita memperbanyak doa, gitu. Biasa mestinya itu yang harus sering dilakukan, gitu. Betul nggak, Bunda Vina? Saya mau dengar para jamaah dulu nih. Bunda Iis. Dan Guru. Alhamdulillah. Biasanya menjelang berbuka sudah ngumpul Bunda sama anak, gitu ya, sama cucu. Iya, Ustadz. Nah, itulah momentum terbaik tuh. Bahkan menambah nilai keberkahan, gitu ya. Menambah nilai keberkahan santapan untuk kita berbuka. Itu menambah keberkahannya. Sesuatu yang sudah diberkahi oleh Allah, kemudian kita mencari suatu hal yang berkah, ya, yang dijanjikan oleh Nabi, di antaranya berdoa. Kemudian itu menambah keberkahan. Terus kita bersama keluarga itu juga menambah keberkahan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ijtami'u ala ta'amikum. Silahkan kalian kalau ingin menyantap apapun, hendaknya bersama orang lain, apakah itu keluarga, anak, siapa, pokoknya ijtami'u, berkumpul bersama, ya. Silahkan ijtami'u ala ta'amikum wa dzkuru ismallah alaihi. Jangan lupa untuk mengingat Allah, bahwa nikmat yang ada, yang sedang dihidangkan, yang akan kita nikmati itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menyebut dan mengingat Allah, menyebut dengan lisan, mengucapkan bismillah, kemudian mengingat Allah dalam hati, yaitu zikrullah. Yubarak lakum fihi, kata Nabi, Allah akan berkahi apa yang ada di hadapan kalian, ya.
makanan, minuman, apapun yang akan kita santap, yang akan kita cicipi, insya Allah menghadirkan keberkahan gitu ya. Dan itulah waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa gitu. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan hadis ini dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Beliau mengatakan yustahabbu lis-shaim. Sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa ayyad'uwa fi hali saumihi, agar dia memperbanyak doa di saat dia berpuasa ya. Jadi waktu kita ketika berpuasa itu memang waktu-waktu yang mustajab sebenarnya ya, karena kita sedang melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu puasa. Nah, yang paling afdal kemudian yang besar kemungkinan waktu mustajabnya adalah menjelang berbuka gitu ya. Tapi semua waktu kita ini ketika kita berpuasa dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpeluang untuk diijabah doa-doa kita. Imam Nawawi mengatakan ayyad'uwa fi hali saumihi, sejatinya ya, dia banyak berdoa yang sedang berpuasa di saat dia berpuasa bimuhimmatil akhirati wad dunya lahu, dengan memperbanyak meminta kepada Allah hal-hal yang penting dalam urusan akhiratnya. Itu. Yang pertama tentu hendaknya minta kepada Allah sesuatu yang sangat kita butuhkan di akhirat nanti, yaitu rahmat Allah, ampunan Allah, ya, kasih sayang Allah, agar Allah selamatkan kita di akhirat. Kata Imam Nawawi, mintalah saat kalian berpuasa itu perkara-perkara penting terkait akhirat. Gitu. Wad dunia, dan urusan-urusan dunia. Ya, silahkan kita minta perkara dunia, diperbolehkan, karena ini menjadi kemaslahatan, ya kan? Menjadi kemaslahatan hidup kita di dunia. Kita tidak dilarang oleh Allah untuk menikmati, ya, mengambil bagian kita di dunia ini, enggak. Bahkan kalau sebuah bagian itu ya silahkan kita ambil. Urusan dunia kita ini bagiannya Allah sudah tetapkan. Nah, mintalah kepada Allah urusan-urusan akhirat yang penting, ya. Kemudian urusan-urusan dunia lahu, untuknya. Ya, jadi minta untuk diri kita sendiri. Ya, Allah mayassir umurana umurad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat kami. Minta untuk diri sendiri. Waliman yuhibbu, dan doakan juga orang-orang yang kita cintai. Nah, jadi jangan hanya mengingat dan memprioritaskan diri kita saja, tapi juga kita masukkan ke daftar list, ya, daftar orang-orang yang kita doakan itu siapa mereka, terutama orang-orang yang dekat dengan diri kita, itu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, ya, doakan. Ya. Jadi Allah berikan kesempatan untuk memperbanyak doa dan dijanjikan untuk dikabulkan, maka hendaknya berdoa terkait urusan dunia, urusan akhirat, untuk diri kita dan untuk orang lain, terutama orang yang dekat dengan diri kita. Kemaslahatan rumah tangga, ya, anak keturunan yang soleh-soleha, kesuksesan anak-anak kita baik dunia dan akhiratnya. Nah, itulah yang kemudian kita request sama Allah, ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan, atau di saat kita berpuasa semenjak, ya, terbitnya fajar waktu subuh sampai tenggelam matahari. Itu kita dihitung berpuasa. Dan orang yang berpuasa la turaddu da'watu
tidak ditolak doanya. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu yang selamat di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan surga Firdaus tempat kembali kami bersama syuhada, wasiddiqin, ya wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah, kita minta begitu. Jadi langsung kita praktekkan saat halus. Langsung praktekkan, langsung minta sama Allah, ya kan? Kita sedang berpuasa. Dan minta urusan dunia, aminkan, amin ya Allah. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Amin. Anak-anak kami saleh salehah, Amin. Ya Allah. dimanapun mereka berada. Amin. Berikan urusan dunia, berikan rezeki yang halal, yang berkah Amin. untuk akhirat kami. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan untuk keluarga Ustaz Khalid, disembuhkan putrinya, sehat kembali Amin. insyaallah. Ya, kita langsung praktekkan. Ilmu itu nanti dia akan protes sama Allah. Ya Allah, dia tahu tentang aku, tapi kenapa nggak diamalin? Nah, dan sampai nanti ilmu itu ngadu sama Allah. Kan dia tahu doanya orang yang puasa itu diijabah. Ya, dia udah tahu itu sebagai informasi, sebagai ilmu, tapi kenapa dia enggan dan sangat jarang berdoa sampai nanti ilmu itu mengadu sama Allah. Jadi langsung kita praktekkan. Ya. Yes. Kemudian tadi disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tentang doa yang kaitannya dengan puasa? 180. Iya. Itu puasa. Wajibnya puasa 3. 184 masih kaitannya puasa. 185 kaitannya Al-Quran dan bulan Ramadan. 186. Nah, itu harus dihafal ayatnya ya. Al-Baqarah 186 kaitannya tentang doa yang diikat oleh Allah dengan ibadah puasa. Karena masih urutan informasi puasa itu. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak menemukan ya apa yang tadi kita sampaikan, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kalau siang harinya berarti ketika kita berpuasa. Nah, malam harinya juga memang waktu-waktu sahur itu menjadi waktu yang Tajam. ya Allah sebutkan malam itu bahkan secara umum ya setiap malamnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka berdoa minta ampun. Di dalam surat Al-Imran ayat 17 Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang berdoa meminta ampun kepada Rabb mereka di waktu sahur ya. Jadi sahur di waktu sahur ya. Ya. Jadi kalau kita ingin kapan waktu sahur, ya sebenarnya waktu sahur yang afdal itu adalah di sepertiga malam yang terakhir gitu ya. Di sepertiga malam yang terakhir. Dari sepertiga malam yang terakhir ini di ujungnya itu juga ya penghujung waktu sepertiga malam yang terakhir itu waktu yang mustajab. Sebagaimana Nabi beliau mengakhirkan makan sahurnya, ya, itu menunjukkan keberkahan waktu itu ya, waktu makan sahur. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, makan sahurlah kalian karena di waktu itu waktu yang berkah. Kaitannya keberkahan makanan yang kita makan dan keberkahan waktu di mana kita waktu itu kita makan sahur gitu ya. Tadi jaga nih ya. Setelah kita makan sahur luangkan waktu yang umpamanya atau sebelum makan sahur
berikan kesempatan untuk diri kita sholat sunnah, ya. Apakah 2 rakaat, 4 rakaat, walaupun kita sudah tarawih. Kita sudah tarawih 8 rakaat bersama imam umpamanya. Kemudian kita sudah menutupnya dengan witir, terus kita bangun makan sahur. Di waktu sahur itu ya kita sholat sunnah. Ya, apakah 2 rakaat, 4 rakaat, sudah cukup karena kita sudah menutupnya dengan witir. Maka kita tidak perlu kemudian witir yang kedua, gitu ya. Jadi tidak witir yang kedua, cukup dengan witir bersama imam. Adapun sholat sunnah kita apakah itu 2, 4, 6, ya semampu dan sekuat kita berapa yang ingin kita lakukan. Dan itu waktu yang mustajab. Setelah kita sudah rakaat, sejenak kita berdoa, minta ampun kepada Allah, minta kebaikan akhirat, kemudian kebaikan dunia. Ya. Di dalam surat Ghafir, ya mungkin ini juga pernah kita sampaikan pada para jamaah, di dalam surat Ghafir ayat ke-60, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 186. Jadi mirip nih informasinya, penekanannya yang Allah sampaikan. Silakan meminta kepada Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini bersifat umum, ya kapan saja kita berdoa, di mana saja, kecuali tempat-tempat yang kita tentu tidak diperbolehkan berdoa. Maka kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, perbanyak doa. Ada janji Allah untuk dikabulkan. 186 itu kaitannya dengan doa ya di bulan Ramadan. Walaupun memang umum gitu ya, tapi ini sangat erat hubungannya dengan ibadah Ramadan ya. Di Al-Baqarah 186. Adapun di dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya. Dan katakanlah kepada mereka, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah memproklamirkan, telah menyampaikan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya mereka yang enggan meminta kepada Allah, yang enggan berdoa karena ada penyebabnya, ya. Apakah sudah merasa cukup dengan diri mereka dan apa yang mereka dapatkan sehingga merasa tidak perlu merequest sesuatu sama Allah, gitu ya. Atau mereka berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini disebut dengan yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan Allah lemparkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Ya. Nah, di dalam ayat ini surat Ghafir ayat 40, pertama Allah menyebutkan perintahnya, ya, perintah untuk berdoa. Qala rabbukum ud'uni, ud'u itu fi'il amr, perintah. Ya, berdoalah kalian. Astajib lakum, kemudian ada wa'dun, ada janji Allah. Ya, janji Allah itu adalah astajib lakum. Kemudian ada al-wa'id, ya, di al-wa'du kemudian ada al-wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah dialamatkan terhadap orang-orang yang enggan berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tidak merasa sangat butuh dengan Allah sehingga dia harus minta sesuatu, request sesuatu, ya. Nah, orang-orang seperti ini disebut sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sombong, yastakbiruna an ibadati. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka dengan penuh kehinaan.
Nah, jadi jamaah Allah muliakan, tentu setelah kita memahami tentang janji Allah kepada hamba-hambanya yang meminta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah, terutama di bulan Ramadan, maka hendaknya saya kembali mengingatkan diri kita dan kita semua bahwa hendaknya kita memanfaatkan setiap detik, ya, setiap menit, setiap jam, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan yang Allah muliakan ini. Karena begitu cepat, ya, cepat waktu berlalu. Hari ini kita memasuki ibadah som yang keberapa? Yang ke-7 apa ke-8? 7 ya? Atau Had, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 7. Ya, sudah 7 hari. Yang berlalu sudah nggak akan terulang. Apa yang luput, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, udah terlewatkan. Nah, itu udah ya futuna, sudah meninggalkan kita. Nggak mungkin kita rubah, nggak mungkin kita balik lagi memutar waktu untuk kita memanfaatkannya. Tidak. Yang ada adalah masih tersisa di depan kita nih. Masih tersisa waktu, kesempatan, keadaan untuk kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa amana man aman wa kafara man kafar. Nah, perkara seperti ini memang kalau ada orang yang sudah meyakininya, dia yakin kemudian dia mengamalkan. Dia mengamalkan, menjaga waktu-waktunya di bulan Ramadan. Wa kafara man kafar. Adapun orang yang kadang memandangnya tidak, ya, tidak suatu hal yang penting gitu ya, bukan prioritas untuk kita kemudian memperbanyak doa. Ya, inilah yang kemudian waktu terlewatkan begitu saja. Ya, terlewatkan begitu saja tanpa kita banyak mengambil faedah, ya, tidak banyak mengambil manfaat waktu-waktu yang Allah berikan untuk memperbanyak doa. Nah, disitulah kita, kalau kita ingin mengadu, ini kan kita sering banyak mengadu, ya, banyak curhat, betul nggak, Bunda Nurmeli? Kita kan banyak curhat. Nanti kajian curhat dong. Ya. Nah, di sini kesempatan kita banyak curhat sama Allah. Kalau kita cerita curhat sama sesama manusia, iya kalau tepat orangnya, tempat kita curhat. Ya, kita menyampaikan problem kita, berharap kita mendapatkan solusi. Minimal kita mendapatkan untayan doa, semoga dimudahkan, kan gitu. Tapi kalau nggak tepat, orangnya nggak tepat, udah curhat. Bahkan perkara-perkara yang sangat sensitif dalam hal-hal pribadi kita atau keluarga atau hal yang lain kita sampaikan. Ternyata orangnya nggak tepat, tidak pandai memegang amanah. Kalaupun orangnya baik, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Ada momen kemudian dia merasa bahwa karena manusia ya, bahwa dia bosan mendengar curhatan kita. Tapi kalau dengan Allah, tentu Allah tidak akan bosan. La yamallu hatta tamallu. Allah sama sekali tidak bosan, tidak merasa berat, ya, mendengarkan apa keluh kesah kita, apa yang kita sampaikan. Allah tidak bosan, Allah tidak merasa berat, Allah tidak risih, sehingga hatta tamallu, sehingga diri kita ini yang sudah merasa bosan curhat sama Allah. Kalau Allah nggak pernah merasa bosan, tapi kita kadang yang nggak sabaran, ya kan? Udah minta sama Allah di waktu ini, waktu itu, terus minta sama Allah. Tapi kok merasanya belum dikasih, sehingga udah dah capek dah, ya, nggak berdoa lagi. Kenapa? Karena udah sering berdoa, sekarang nggak dikabulkan. Nah, itu disebut dengan tadi,
Ya, hatta tamallu, sehingga engkau yang capek. Allah nggak capek. Kenapa Allah memberikan? Mungkin Allah ingin mendengar lebih lama rintihan kita meminta kepada Allah. Mungkin Allah ingin melihat kesungguh-sungguhan kita. Mungkin Allah ingin melihat agar kita menambahkan lagi kualitas doa kita, menguatkan kualitas ibadah kita. Itu yang diinginkan oleh Allah. Sehingga Allah tidak bosan menerima dan mendengar curhatan kita dan permohonan kita, tapi belum dikasih oleh Allah. Itu. Para bunda, halo. Siap, Tuan Guru. Gini, pernah nggak mana nih bunda? Saya coba sebut nih siapa bunda-bunda. Ya pernah nggak merasa terganggu gitu ya, merasa terganggu ketika bunda lagi makan gitu ya, makan sama suami, makan sama anak, tiba-tiba datang orang yang ganggu. Cang, 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 cang. Kita kan lagi makan tuh, ngerasa terganggu. Pernah nggak? Nggak Pernah keganggu. Tuan Guru. Enggak. Maksudnya terganggunya karena saya makannya pakai tangan. Hah? Terus mau ngasih duitnya tuh susah kan, nyari tangan kotor gitu, maksudnya tangan penuh dengan makanan kan. Itu Terus mau ngasih ya susah bukanya. artinya kita bukan menyalahkan orangnya, kemudian kita juga apalagi merendahkan, menghinakan, tidak, bukan dalam porsi itu, tapi ada kita merasa bahwa kita terganggu gitu ya. Apa yang kita lakukan? Gini, kalau orang merasa terganggu, agar cepat selesai, biasanya langsung kasih. Ya kan, kalau kasih ya udah pergi dia kan. Kita merasa terganggu, biar dia cepat selesai, dikasih. Terganggu dalam artian bahwa ini bukan momennya. Saya ingin mungkin melakukan sesuatu, saya ingin makan, atau kita ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba ada yang mengganggu kita. Ya, dan itu sifat manusiawi. Maka dengan sikap yang baik agar kita merasa nyaman, yaudah langsung kasih aja. Setelah dikasih langsung pergi dia. Pertanyaannya gini, jadi ini kaitannya dengan doa. Ini langsung terlintas di pikiran saya. Jadi kalau seandainya kita satu kali minta sama Allah, ya Allah, saya minta ini ya Allah, tolong kabulkan ya Allah. Langsung dikasih oleh Allah. Mau nggak analogikan seperti tadi? Senang dong langsung dikasih. Ayo. Mau. Ini kan doanya. Mau nggak langsung dikasih oleh Allah? Saya mau tanya nih, ayo jawab semua. Mau nggak satu kali doa langsung dikasih? Mau nggak? Mau. Mau. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan bahwa saya kiaskan, saya contohkan seperti yang tadi. Bahwa ini orang biar saya nggak lagi lihat dia meminta-minta, ya saya langsung kasih biar langsung pergi. Biar nggak lagi begini. Bagaimana kalau Allah, ya kamu minta ya, wahai malaikat, kasih dia langsung. Karena aku nggak ingin dia banyak Ganggu. bukan ya, betul. Artinya kita nggak mungkin menyamakan Allah dengan diri kita ya, nggak mungkin. Allah nggak mungkin merasa terganggu. Tapi saya mendengar salah satu nasihat gitu ya. Ketika seseorang itu langsung diijabah doanya, jangan langsung GR. Nah, memang kita diperintahkan kan banyak berdoa, betul nggak? Terutama di bulan Ramadan. Betul. Tentu harapan kita adalah setiap doa kita diijabah oleh Allah. Ya, tapi kita harus kemudian memandang bahwa kalau kita berdoa dan Allah ijabah doa kita, jangan langsung GR mengatakan, ya Allah, maka Allah sayang banget sama saya. Kenapa? Karena doa saya mustajab. Karena saya dekat dengan Allah, karena sudah ibadah sudah benar, ya ibadah sudah bagus, ya. Dalam hal berhusnuzon kepada Allah, ya berbaik sangka kita kepada Allah, tapi hati-hati. Hati-hatinya tuh gini, jangan-jangan Allah sudah nggak ingin lagi mendengar suara lewat doa kita. Allah nggak ingin lagi mendengar rintihan kita.
Karena sebenarnya yang paling disenangi oleh Allah itu adalah ilha. Dalam doa ilha itu ada rintihan kita, permohonan kita. Itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuatu yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi sebuah kebaikan. Ya, karena Allah nggak berkepentingan doa-doa dengan rintihan kita sebenarnya. Allah nggak berkepentingan untuk kebaikan Allah terhadap melalui doa kita. Enggak, itu kembali kepada yang berdoa. Nah, semakin sering dia memohon kepada Allah, terus la yamalu, dia tidak pernah bosan untuk merintih, curhat, minta, mengadu sama Allah. Allah senang. Ya, gitu. Nah, karena Allah senang, Allah ingin memberikan kita waktu yang lama. Kalau saya kasih sekarang, apalagi kualitasnya seperti kita ini, ya kan, Bunda Susi, Bunda Nurmeli, Bunda Pina. Kita ini kan kualitasnya kalau udah dikasih, ya udah, ya kan, selesai urusan. Nah, minta sama Allah, lupa dengan Allah, ya kan? Nah, Allah nggak inginkan itu. Kita belum dikasih oleh Allah, agar makin sering kita mendatangi Allah, agar semakin kita curhat hanya kepada Allah. Itu. Namun tentu kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa ketika diijabah doa-doa kita memandang bahwa itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin tema kita hari ini pagi Jumat tentang doa yang ada kaitannya dengan ibadah puasa. Barakallah, silakan Ustaz Khalis, semoga bermanfaat baik yang hadir di kajian pagi hari ini ataupun yang mengakses di YouTube kita. Semoga bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah, bismillah. Ini rahasianya kenapa di ayat ini memang digandengkan dengan ayat tentang puasa saja. Ini sama saja Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa di Ramadan ini. Jangan sampai kan kita lewatkan sedetik pun tanpa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ini masa-masa momentum yang paling pas untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada masih waktu untuk kita bertanya kepada Ustaz ya. Silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan ayat ini, silakan. Bunda Benazir, silakan dari Cimahi. Ya, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ya. Saya tuh kalau hari-hari itu berdoanya itu setelah, jadi habis bismillah, minum, baca Zahabadu Ma'u, terus baru berdoa, itu apakah termasuk dalam waktu diijabahnya, maksudnya paling mustajab gitu? Iya. Apakah termasuk waktu yang mustajab atau harusnya sebelum buka itu gitu? Apakah kurang tepat atau gimana gitu? Ya, baik. Hadis Nabi tadi menyebutkan hatta yuftir itu include sebenarnya ketika dia berbuka. Sebagaimana dalam wudhu ya, basuhlah tangan kalian sampai siku. Siku itu artinya dilewatkan, bukan sampai sikunya dilewatkan. Nah, begitu. As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sebenarnya ketika dia berbuka masih duduk di majelis dia berbuka, itu waktu yang mustajab. Makanya kemudian kita banyak menemukan hadis tentang doa berbuka. Ya, kita tidak membentur-benturkannya karena dua-duanya ada riwayatnya gitu ya. Bagaimana kemudian kita al-jama', mengkompromikan hadis-hadis itu. Sebagaimana hadis tentang doa berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian doa zahabal dham'u wa batalatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Maka dikompromikanlah hadis ini atau doa ini, baca Allahumma laka sumtu sebelum kita menyantap
minuman atau makanan yang kita gunakan untuk berbuka. Setelah itu dhahabal dham'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Setelah itu kita baca doa tadi. Nah, setelah kita baca doa tadi dan kita masih di majelis kita sedang berbuka, itu masih waktu yang mustajab. Jadi gunakan momentum itu sebelum kita berbuka, ya menjelang detik-detik kita akan berbuka itu waktu yang mustajab. Minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbuka, ya kita berdoa, itu juga waktu yang mustajab. Karena dia masuk kepada makna hadis. Ya as-saimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sampai itu bukan berarti setelah dia berbuka udah nggak mustajab, enggak. Sama seperti tadi saya sebutkan, sampai siku itu artinya melewati. Ya batas yang minimalnya adalah siku itu lewat. Ya basuh dilewat siku sehingga semua siku itu kena. Artinya orang yang berpuasa sebelum dia berbuka, saat dia berbuka itu, dan setelah dia berbuka masih di majelis dia berbuka, maka waktu yang mustajab untuk berdoa. Gitu ya. Itu benar apa yang Bunda lakukan. Tapi jangan lupa juga ya, sebelumnya itu juga berdoa. Ya. Sebelum kita berbuka. Allah a'lam bishawab. Lanjut Bunda Nadia. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Tuan Guru, kalau misalnya yang menstruasi itu waktu mustajabnya gimana tuh? Iya, baik. Karena ini sebuah fitrah ya, yang Allah tetapkan bagi perempuan. Maka bukan kemudian karena datang bulan atau ada halangan yang sifatnya syar'i, ya tadi kan syar'i, ya datang bulan itu memang sudah diatur oleh syariat. Kemudian perempuan kurang kesempatan yang dia dapatkan, bukan begitu. Ya, Allah dengan kasih sayangnya tentu diberikan juga nilai keutamaan bagi yang tidak berpuasa. Tidak berpuasanya tadi karena udzur syar'i, baik karena sakit, ataupun datang bulan tadi, ataupun dia sedang musafir. Tetap diberikan kesempatan. Apakah dia sama seperti orang berpuasa? Ya, ini terkaitnya dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ya, Ummu Habibah kalau saya tidak salah ya, bahwa kalau ada orang yang berniat sholat berjamaah, dia niat sholat jamaah, dia sudah berangkat ke masjid. Tapi sampai di sana, kok tiba-tiba orang sudah selesai sholatnya. Ya, dugaan dia belum selesai ya, karena udah menjaga waktunya. Bukan orang yang melalaikan ya, bukan orang yang sengaja melalaikan, mengundur-undur waktu. Tapi bahwa dia berupaya untuk melaksanakan sholat berjamaah tadi. Sudah dia berusaha tepat waktu, tapi ada yang menghalangi. Sampai di masjid ternyata orang sudah bubar, sudah selesai sholat berjamaahnya. Maka orang yang telat itu mendapatkan nilai pahala berjamaah. Ya, karena niatnya untuk sholat berjamaah dan sudah sampai ke tempat orang sholat berjamaah, tapi jamaah sudah selesai. Artinya kan ada penghalang. Ada hal yang menghalangi dia tidak mendapatkan jamaah. Mungkin tadi ada sesuatu hal, ya dia sudah tepat waktu, ya bukan sengaja mengundur-undur waktu. Dia datang ke masjid tapi selesai berjamaah, sudah selesai orang-orang berjamaah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, begitu juga orang yang secara syar'i dia berhalangan untuk berpuasa. Maka bagaimana? Apakah dia juga mendapatkan waktu yang mustajab untuk berdoa? Iya. Ya, jadi ketika orang akan berbuka, duduk bersama dengan keluarga, sama anak kita, bersama suami, ikut berdoa, itu waktu yang mustajab bagi yang tadi, yang terhalang berpuasa karena datang bulan, ataupun dia sakit. Ya, karena dia sakit tidak puasa, dia berdoa, itu waktu yang mustajab, gitu ya. Jadi dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya, ya, karena itu menjadi kebiasaan dia. Kalau seandainya dia tidak datang bulan, dia pasti berpuasa. Tapi karena dia datang bulan, akhirnya tidak puasa. Maka dia mendapatkan keberkahan orang yang berpuasa, sama kedudukannya. Ya, sebagaimana orang yang biasa siap qiyamul lail, salat malam, biasa dia jaga salat malam.
dan malamnya sudah dia niatkan besok entar malam dia akan bangun untuk salat tahajud, tapi kemudian ghalabahun naum, dia bablas, ya ketiduran, bangun sudah masuk waktu subuh, maka dia dapat pahala orang qiyamul lail salat malam karena niatnya tadi. Ya, begitu ya, Bunda Nadia. Apalagi ikut ini ya, menyiapkan makanan sudah. Ya. Itu juga bagian dari pahala yang luar biasa ya. Ya, apalagi kemudian kaitannya dengan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Orang yang memberikan berbuka ya, terhadap orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama. Ya, itu baik untuk keluarga kita siapkan kan, maka kita mendapatkan pahala. Atau memberikan orang lain mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa ternyata ada hal-hal yang luput dari kita. Kenapa? Karena ada halangan syar'i. Nah, kalau ada halangan syar'i, insya Allah kita mendapatkan keberkahannya. Apalagi tadi disebutkan Ustaz Khalis menyiapkan untuk berbuka, menyiapkan untuk makan sahur. Jadi pahala di atas pahala tuh. Barakallah. Tidak berpuasa tapi mendapatkan pahala puasa sebenarnya. Insya Allah ya. Baik Bu Dian. Baik, terakhir ya. Terakhir ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya mau tanya, teman saya pernah bilang kalau dia tuh nggak pernah berdoa karena Allah tuh udah cukup ngasih banyak banget gitu. Jadi kalau dia minta lagi ke Allah tuh dia merasa malu gitu. Jadi dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Saya bilang ya biar gimana juga kita kan pasti ada keinginan ya kayak masuk surga atau apa gitu. Mungkin pertanyaannya apakah dia merasa cukup itu apakah berarti dia merasa qanaah gitu. Itu aja Tuan Guru. Baik. Itu dijawab oleh Ibnu Qayyim di sini tuh. Itu bagian dari kata beliau, yaitu bagian dari syubhat. Syubhat itu sesuatu hal yang kadang kita anggap baik dalam versi kita, ya, karena minimnya ilmu kita. Tapi dalam versi Allah tidak seperti itu. Tentu orang-orang beriman itu tidak akan pernah merasa puas dengan rahmat Allah. Gitu ya. Orang beriman tidak akan pernah puas dengan rahmat Allah. Iman mana maksudnya? Rahmat Allah itu luas. Di antara rahmat Allah adalah surganya Allah. Di antara rahmat Allah adalah ampunan Allah. Di antara rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Ada yang merasa puas dengan kasih sayang Allah? Enggak. Orang beriman itu enggak puas dengan rahmat Allah. Ya, dia ketika dia mendapatkan rahmat Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah. Adapun dunia, ya memang dunia kita qanaah. Ya, kalau kita membatasi rahmat Allah pada urusan dunia, sebenarnya dunia itu dengan rahmat Allah, Allah katakan seandainya dunia itu lebih mulia dari satu sayap nyamuk, niscaya Allah nggak kasih dunia itu terhadap orang kafir. Dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Maka jangan membatasi bahwa karena sudah dicukupkan dunia kita, kemudian kita tidak berdoa kepada Allah. Justru kita harus berbanyak doa itu. Tuan Guru, kalau orang nggak pernah mau berdoa itu termasuk sombong. Jadi dengar gitu sih, ada Ustaz bilang kalau kita nggak mau berdoa juga, ya, syukur itu bagian dari doa. Ya, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoalah bukan minta dunia, minta diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan, minta kepada Allah agar dikuatkan dalam bersyukur, minta kepada Allah agar diampuni, dirahmati oleh Allah. Ya, kalau kita membatasi tentang rahmat Allah itu adalah urusan dunia, berarti sangat kecil banget itu obsesi kita akan rahmat Allah. Dunia ini gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, nah. Jadi jangan batasi doa itu hanya untuk minta urusan dunia, gitu ya. Maka harus diberikan pemahaman, minta yang lain doa itu perintah Allah. Maka kalau dia merasa cukup dengan apa yang dikasih oleh Allah, ya udah jangan minta urusan dunianya. Minta agar dijaga dunia ini, jangan sampai membuat kita sombong, jangan sampai kita kufur, jangan sampai membuat kita melakukan maksiat karena doa. Baru kemudian minta tentang akhirat, surga, ampunan, kasih sayang Allah, dilindungi nanti di hisab, dilindungi oleh Allah. Di mizan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan haudnya Nabi, itu yang kita minta gitu ya. Kemudian di antara
penjelasan ulama ya. Orang yang tidak mau berdoa gitu ya, dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau berdoa karena merasa cukup dengan tadi. Hanya saja gini, tentu kita tidak menjustifikasi kemudian orang ini sombong gitu ya. Mungkin kita harus meluruskan bagaimana pemahamannya. Kalau dia merasa cukup dengan dunianya, ya udah berarti jangan dia minta urusan dunia. Karena dia merasa semuanya sudah dikasih oleh Allah. Memang kita tahu apa yang Allah kasih itu merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, kan belum tentu. Maka kita berbaik sangka kepada Allah, kita udah dikasih urusan dunia, ya udah berarti kita tidak minta lagi urusan dunia, minta anak yang soleh, rezeki yang kita dikasih ini halal, berkah, dan diberikan kemudahan dari Allah untuk menunaikan hak-haknya. Jadikan rezeki itu menjadi sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah. Di akhirat diberikan keselamatan, diampuni, diberikan pemaafan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wa sholihin. Itu yang harus kita minta kemudian. Gitu ya. Jadi karena minimnya ilmu ya, Tuan Guru ya. Ya. Dia merasa benar apa yang diyakininya, padahal jelas sekali ini dalam ayat yang tadi juga dikutip oleh Tuan Guru di surat Ghafir ayat 60 ya, bahwa orang yang sombong untuk menyembahku itu malah diancam dengan neraka gitu ya. Padahal dalam zikir pagi setiap hari itu kan juga penuh dengan doa, Ustaz ya. Betul. Dan apakah orang itu tidak pernah melakukan zikir pagi, padahal itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi diluruskan bahwa kalau dia udah merasa cukup dengan rahmat Allah kaitannya dunia, ya udah jangan minta itu. Minta prioritaskan akhirat gitu. Bukan kita berhenti berdoa. Para nabi sampai mereka meninggal nggak ada yang berhenti berdoa. Ya, para nabi sampai mereka meninggal dunia tidak ada yang berhenti berdoa gitu. Atau mendoakan orang-orang di sekitar kita, apa yang kita lihat juga wajib. Betul Bunda. Makanya kemudian tadi kan saya sebutkan pendapat Imam Nawawi. Tadi pendapat Imam Nawawi itu adalah bimuhimmatil akhirah tuh. Maka mintalah hal-hal yang penting dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia udah semasa kelar, mah beres, ya udah jangan lupa akhiratnya. Jangan berhenti berdoa lahu untuk dirinya. Kalau dia merasa cukup dengan dirinya, waliman yuhibbu, ya tetap berdoa. Kalau kau merasa yakin sudah selamat, tapi yakin nggak anak-anak kita, keluarga kita? Nah, kalau merasain bahwa diri kita selamat, ya udah sekarang doakan dong orang lain, bukan hanya prioritas diri sendiri gitu. Wal muslimin, 3 orang diri kita. Kalau kita udah merasa cukup dengan diri kita, doakan orang yang kita cintai, keluarga, anak-anak, saudara, orang tua. Udah beres semua itu, walil muslimin. Kata Imam Nawawi, juga orang lain. Berarti kalau kita berhenti berdoa, berarti kita nggak mendoakan orang lain. Nah, gitu. Jadi tetap berdoa. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnah para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Namun di antara bentuk ibadah mereka, ya penting kita jangan salah persepsi tentang doa. Doa ini kita anggap hanya wasilah kepentingan kita. Ya, kepentingan kita saja. Nah, kalau kita menganggap doa ini hanya wasilah kepentingan kita saja, terus kalau udah tercukupi apa yang kita inginkan, tertunaikan kepentingan kita, berhenti kita. Padahal doa itu sebenarnya ibadah, gitu. Kalau kita menganggap doa itu adalah ibadah, berarti setiap waktu, setiap saat kita akan berdoa, karena dia bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Terus yang terakhir, ya tadi saya sebutkan ya, kita tidak boleh bukan su'uzon atau husnuzon. Jadi jangan kita berpikir bahwa seolah-olah Allah ini sudah betul-betul menyayangi kita, ya, merahmati kita. Walaupun tentu itu harapan kita. Tapi orang-orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, ya selalu menggandengkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ghafiriz dzamb, qabilit taub, syadidil iqab. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kau merasa bahwa dosamu diampuni oleh Allah, oke. Kita memegang bahwa Allah Maha Pengampun. Ya, ghafiriz dzamb, ya,
Qabilit taub, Allah menerima taubat. Kalau kita merasa taubat kita sudah diterima, alhamdulillah. Tapi ingat, Allah syadidul iqab. Allah sangat dahsyat siksaannya. Jadi kita harus berdoa itu memandang bahwa Allah itu maha baik. Tapi ingat, kalau ada dosa, bisa saja dosa kita yang kecil itu menjadi penyebab Allah murka. Nah, jadi itu. Ya. Kalau kita merasa sudah dicukupkan oleh Allah dengan urusan dunia kita, khawatirlah, jangan-jangan ada sesuatu juga yang kita nggak tahu, kita nggak paham, kita nggak mengerti. Nah, jangan-jangan ada sesuatu yang nanti menyebabkan Allah murka. Nah, itulah yang kemudian kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi begitu Ustaz Haris, barakallah, syukran. Dan dimudahkan urusan dunia bukan indikator Allah mencintainya kita saja. Iya. Orang kafir pun dikasih dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi yang berbeda adalah iman. Hanya orang-orang yang dicinta Allah yang diberi tentang hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan pagi yang penuh dengan inspirasi ini di Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari rajanya hari, kita tidak melupakan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini hari terbaik kita untuk makin memperbaiki diri, dan mudah-mudahan Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita, Ramadan yang membawa kepada ampunan Allah dan rahmat Allah. Dan tentu kita saling mendoakan jamaah yang kalau Allah, saling mendoakan sesama jamaah, wabil khusus juga kepada guru-guru kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk para guru kita, dan juga kesehatan, juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di majelis MKI ini, baik yang ada di Zoom maupun yang berhalangan untuk hadir di Zoom ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah dan taufiknya, dan juga terus memberikan keberkahan dalam hidupnya, kesehatan, dan juga keistiqomahan dalam beramal soleh. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami juga ucapkan jazakumullah khair katsira kepada jamaah yang sudah berbagi titipan hartanya kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menyalurkan ini untuk kegiatan dakwah di MP, dan juga salah satunya kita salurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga untuk kegiatan rumah tahfidz yang ada di Kriya Quran Tuan Guru, dan juga di rumah tahfidz Babi Haikal. Mudah-mudahan menjadi bagian upaya kita untuk terus berbagi dengan sesama, dan menjadi amal jariah yang terus Allah jadikan pahala berlipat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.